Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, keluarga juga sehat. Walaupun di masa pandemi seperti saat ini, kalian harus tetap beraktivitas, harus produktif, tetapi jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, materi pagi ini yang akan Ibu sampaikan itu adalah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah bagaimana sih latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, itu latar belakangnya seperti apa. Kemudian penjelajahan samudra itu seperti apa akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelumnya kalian tadi sudah buka e-learning. Nah, di situ Ibu sudah menyampaikan beberapa materi yang harus kita kuasai di semester ini dan juga kontrak belajar serta KKM yang harus kalian penuhi. Jadi ada nanti penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan yang juga ketiganya itu harus paling tidak pencapaian KKM-nya bisa terpenuhi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Barat ya. Nah, ada yang tahu ini gambar siapa? Betul sekali, ini adalah Columbus. Columbus itu adalah pelaut dari Spanyol. Pelaut dari Spanyol yang kemudian dia berhasil menemukan kepulauan Bahama. Nah, kemudian kalau yang ini, betul sekali, ini adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama ini adalah pelaut dari Portugis yang dia berhasil sampai ke Kalkuta pada tahun 1498. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat itu sampai ke Indonesia itu seperti apa? Karena kedua negara imperialis kuno, yang pertama itu adalah Portugis dan Spanyol, ternyata mereka sudah mencuri star dulu, berusaha untuk mendapatkan daerah-daerah baru yang punya peluang besar untuk kemajuan negaranya. Nah, latar belakang yang pertama itu adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Itu Konstantinopel itu adalah kota dagang yang kemudian ketika jatuh kemudian tertutup untuk jalur perdagangan, maka bangsa-bangsa Barat itu berusaha untuk mencari jalan lain ya. Kemudian penemuan kompas sebagai petunjuk arah, alat petunjuk arah yang bisa digunakan oleh pelaut-pelaut itu untuk bisa melakukan penjelajahan samudra. Kemudian adanya penemuan Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi Kopernikus mengatakan ketika nanti berlayar dari satu titik akan kembali ke titik semula. Maka ini yang kemudian menjadi dasar bagi bangsa-bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, kemudian ada lagi semangat reconquista, semangat untuk pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun. Karena pada waktu itu awal adanya penjelajahan samudra itu kemampuan atau kekuasaan Islam itu sedang mencapai puncaknya. Maka ada keinginan untuk menjatuhkan Islam pada waktu itu. Nah, dari latar belakang tersebut, bangsa-bangsa Barat itu berusaha untuk melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra itu berusaha untuk mencari daerah-daerah baru yang memang punya peluang untuk dijadikan sebagai tempat kolonisasi dan imperialisme. Upaya untuk melakukan kolonisasi dan imperialisme dari bangsa Barat untuk mendapatkan kekayaan ya, untuk kemajuan negaranya. Nah, adanya semangat 3G itu juga menjadi dasar terjadinya upaya pelayaran dari bangsa-bangsa Barat. Ada yang tahu 3G apa? Goal, glory, dan gospel. Goal itu adalah mencari kekayaan, kemudian glory mencari kejayaan, dan gospel itu adalah penyebaran agama Kristen ya. Jadi ada upaya-upaya untuk melakukan penyebaran agama melalui tadi. Jadi ada 3 paket sekaligus,
mencari kekayaan, kejayaan, dan juga penyebaran agama. Nah, kronologi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu adalah pada awalnya tadi Ibu mengatakan di awal ada Columbus dan juga ada Vasco da Gama ya. Jadi pada waktu itu Columbus karena waktu itu ada perjanjian Tordesillas tahun 1492, Columbus itu berlayar untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah ya. Mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian karena waktu itu Columbus sudah sampai ke Kepulauan Bahama, kemudian dia disusul oleh pelaut-pelaut lainnya. Ada Ferdinand Magellan yang sampai tiba di Filipina, yang pada waktu itu sedang terjadi perang ya, sedang terjadi perang antar kerajaan, sehingga salah satu itu harus memihak kerajaan yang sedang berselisih. Kemudian Sebastian del Cano itu juga pengganti dari Magellan waktu itu. Kemudian dalam perjalanannya Bartolomeus Dias, pelaut dari Portugis itu juga berusaha untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah ya. Tapi dia baru sampai ke Tanjung Pengharapan. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Setelah Vasco da Gama yang sampai ke Calcutta, kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang sampai ke Maluku. Nah, ketika sampai di Maluku itu pun dia kemudian bertemu dengan Spanyol sehingga terjadi yang namanya perjanjian baru ya antara Portugis dengan Spanyol, yaitu perjanjian Saragossa tahun 1521, di mana pada waktu itu antara Spanyol dan Portugis sepakat untuk membagi belahan bumi ya menjadi dua bagian. Karena waktu itu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan dia harus pergi ke Filipina. Kemudian yang di Maluku yang berkuasa adalah Portugis. Portugis kemudian berhasil menguasai Maluku. Nah, kalau kedatangan Belanda itu kenapa bisa sampai ke Indonesia? Jadi pada waktu itu karena terjadinya perang 80 tahun itu berhasil menjadikan Belanda lepas dari penjajahan Spanyol. Jadi Belanda itu dulu pernah dijajah oleh Spanyol. Maka waktu itu akibatnya pada waktu itu Raja Philip dari Spanyol yang naik takhta dan berhasil menyatukan Spanyol dan Portugis untuk melakukan penjelajahan samudra tadi, maka Belanda tidak lagi membeli rempah-rempah dari Portugis. Hal ini kemudian mendorong Belanda mencari daerah jajahan baru, mencari daerah penghasil rempah-rempah baru. Maka sampailah pada waktu itu Cornelis de Houtman sampai ke Banten ya, tahun 1592. Cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Jika ada nanti bisa kalian sampaikan di e-learning atau bisa juga ketika Zoom ada pertanyaan silahkan kalian utarakan. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.